Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada adik-adik sekalian dan selamat pagi pada Pak Aziz. Ini saya perkenalkan, Pak Aziz itu nanti akan juga akan memberikan kuliah terkait dengan pengenalan keselamatan kapal ya. Jadi Pak Aziz ini jabatan terakhirnya adalah Kepala Distrik Navigasi ya, Pak Aziz. Iya, Pak. Ya. Oke, Iya, Kepala betul. Distrik Navigasi yang di mana Pak Aziz, saya kok lupa. Belawan. Di Belawan. Nah sehingga harapan kita bahwa adik-adik sekalian itu bisa mendapatkan overview terkait hal praktikal di lapangan itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini kan teoretikal ya, ada teoretikal terkait dengan konvensi maritim internasional maupun peraturan maritim nasional. Jadi rasanya dengan pengalaman Pak Aziz yang sekian puluh tahun gitu ya, itu kan memberikan bekal bagi adik-adik. Nah, nanti Pak Aziz akan memberikan kuliah juga, harapannya minggu depan mungkin ya Pak Aziz ya, mulai Iya, minggu Pak. depan Iya. akan memberikan presentasi juga. Nanti untuk kali ini Pak Aziz akan memberikan tambahan penjelasan karena ini sangat terkait dengan negara bendera, negara pelabuhan atau port state control atau kesabandaran gitu ya, sehingga nantinya akan menjadi penambahan wawasan. Baik, adik-adik sekalian, hari ini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan International Maritime Convention dan National Maritime Regulation. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, saya tahu bahwa adik-adik itu kan dari berbagai macam departemen. Nah, adik-adik yang berasal dari departemen bukan FTK mungkin belum begitu mengenal ya beberapa konvensi ini. Jadi kalau saudara adik-adik lihat di sini ya, ini kan ada banyak sekali konvensi internasional. Ya. Ada SOLAS di sini ya, ada SOLAS. Ini ya, ada SOLAS, ada ISPS Code, ada Load Line Convention, ada MARPOL Convention, kemudian ada Tonnage Measurement Convention, ada STCW, ada IMDG Code, dan ada ISM Code. Ini masih sedikit, masih ada tambahan lagi. Jadi, tetapi key conventions ya, key convention itu yang selama ini itu adalah SOLAS, STCW, dan MARPOL Convention. Jadi SOLAS itu singkatannya adalah Safety of Life at Sea. Ya. Nah, di dalam salah satu chapter itu ada ISPS Code sebetulnya. Jadi di dalam chapter itu, di dalam SOLAS itu ada ISPS Code. ISPS Code dalam chapter 12, dalam chapter tersebut ya, itu ada penjelasan detail dan dijelaskan dalam detail di ISPS Code. ISPS Code itu singkatannya adalah International Ship and Port Facility Security Code. Jadi terkait dengan keamanan yang ada di kapal maupun di pelabuhan. Kemudian ada Load Line Convention ya. Load Line Convention itu terkait dengan persyaratan ya draft ya. Salah satunya adalah draft ya. Jadi yang tercelup. Jadi tidak boleh melebihi dari draft tersebut. Nah, kemudian juga bagian-bagian yang mungkin akan bisa kemasukan dengan air gitu ya. Itu diatur dalam load line. Misalnya pintu-pintu itu harus kedap air dan sebagainya. Nah, MARPOL itu singkatannya adalah Marine Pollution. Nah, kalau kita lihat Marine Pollution, berarti itu kaitannya dengan pencegahan pencemaran laut. Itu ada 6 aneks ya, ada 6 aneks. Jadi cukup banyak. Kemudian semuanya terkait dengan pencegahan pencemaran dari minyak, pencegahan pencemaran dari zat yang beracun, pencegahan pencemaran dari sampah, pencegahan pencemaran dari limbah, pencegahan pencemaran udara, termasuk ada salah satu aneks yang penjelasannya itu
detail di konvensi lain, ya, yaitu di IMDG code. Ini ada IMDG code. Nah, kalau SOLAS ini ada penjelasannya detail juga. Sorry, ini kok kejablasan. SOLAS itu ada penjelasan detail, ya, ada penjelasan detail di ISPS code di sini, ya, di sini. Ada satu bagian, walaupun dalamnya juga ada ISM code. Jadi juga di dalam SOLAS itu ada bagian salah satu chapternya dijelaskan detail nantinya di ISM code. Ya. ISM code itu adalah International Safety Management Code, seperti itu. Nah, kalau Markwell tadi adalah terkait dengan pencegahan udara, ya. Kemudian ada Tonnage Measurement Convention, ya. Tonnage measurement ini adalah kaitannya dengan pengukuran kapal, ya. Pengukuran kapal sebenarnya volume. Satuannya adalah gross tonnage. Jadi banyak sekali mahasiswa itu salah memahami. Gross tonnage itu adalah ton gitu, ya. Kemudian itu adalah berat, padahal bukan. Gross tonnage itu adalah volume gitu, ya. Jadi menunjukkan besarnya kapal. Nah, kenapa kok perlu diukur, ya? Banyak hubungannya terkait dengan teks dan sebagainya, ya. Jadi kalau seperti mobil itu kan biasanya ada apa jenisnya sedan, base dan sebagainya, itu kaitannya sama teks, ya. Nah, tonnage measurement ini tujuannya adalah mengukur kalau misalnya kapal itu melewati Panama Canal, Suez Canal gitu, ya. Itu kan juga harus bayar, tidak gratis. Maka salah satu dasarnya adalah berdasarkan dengan gross tonnage gitu, ya. Walaupun mereka ada juga memiliki pengukuran yang berbeda untuk masuk dalam kanal tersebut. Nah, kemudian ada STCW, ya, Standard Training Certification on and Watchkeeping, ya, STCW. Ini terkait dengan standar untuk kru, standar untuk pelatihan, ya. Sehingga kalau di Indonesia itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, kemudian ada Politeknik Pelayaran, kurikulum mereka itu adalah sangat rigid dan sesuai dengan STCW. Pasti mengikuti itu. Jadi tidak seperti di tempat kita, teknik perkapalan, sistem perkapalan, kelautan, transportasi laut. Itu kan mereka, kalau di tempat kita kan kurikulumnya tidak mengikuti STCW. Tetapi bagi operator kapal yang nantinya menjadi kapten, chief officer, kru kapal dan sebagainya itu nantinya adalah harus mengikuti kurikulumnya, mengikuti STCW. Nah, kemudian ada IMDG code, ya. I-nya adalah internasional, M-nya adalah maritime, D-nya adalah dangerous, G-nya adalah goods. Jadi itu ada klasifikasi barang-barang yang berbahaya itu diatur dalam IMDG code. Kenapa kok perlu diatur? Ya karena masing-masing barang berbahaya itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu treatment agar ditreatment agar tidak membahayakan, ya, ketika diangkut oleh kapal, ya, dan tidak membahayakan oleh manusia. Kemudian di ISM. Nah, ini semua nanti akan saya jelaskan di maka di outline itu kan nanti ada jelasnya. Ini semua nanti ini kita masih bicara satu slide di halaman. Ini semua ini yang disebut dengan peraturan statutory, ya. Statutory. Kemudian selain statutory, ya, tapi ini masih banyak lagi, ya, bukan ini saja, tapi masih banyak. Nah, peraturan statutory itu, ya, pada prinsipnya kan peraturan yang dimiliki oleh negara sebenarnya. Ini akan sebenarnya milik IMO, ya, milik peraturan yang berasal dari International Maritime Organization yang kemudian diratifikasi oleh suatu negara, kemudian diimplementasikan pada kapal yang menggunakan bendera negara tersebut. Nah, ini disebut dengan statutory, ya, statutory. Nah, kemudian kalau adik-adik lihat yang ada di departemen lain mungkin tidak familiar dengan ini. Ini, ya, 1, 2, 3, 4 ini disebut dengan badan klasifikasi. Indonesia adalah BKI, ya, Biro Klasifikasi Indonesia, ya. BKI itu adalah Biro Klasifikasi Indonesia. ABS, American Bureau and Shipping. Nah, GL dan DNV itu udah gabung, makanya GL DNV. Ya, mereka sudah merger gitu, ya.
Nah, ini adalah badan klasifikasi. Biasanya badan klasifikasi itu kaitannya dengan kekuatan kapal, electrical, machinery, dan sebagainya ya. Kemudian juga ada National Maritime Regulation di sini. Ini masih internasional. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok perlu adanya international regulation ya, international regulation. International regulation itu pada prinsipnya adalah untuk harmonisasi suatu aturan. Jadi kalau misalnya suatu kapal dengan bendera Indonesia ke Singapura dan mereka memiliki dan meratifikasi konvensi yang sama, gitu ya, ada persamaan perlakuan kepada kapal tersebut. Jadi jangan diharapkan begitu. Jadi masing-masing negara itu kalau misalnya memiliki peraturan sendiri kan repot ya. Kapal itu harus mengikuti peraturan negara A. Kapal itu harus mengikuti negara B kalau mau dikunjung ke negara B. Kapal itu harus mengikuti peraturan negara C kalau mengikuti. Itu kan repot. Jadi International Maritime Convention atau Regulation itu tujuannya adalah seperti itu, agar memiliki persamaan standar sehingga perlakuannya sama. Kalau perlakuannya beda, yang susah adalah perdagangannya tidak akan terrealisasi, menjadi sebuah barriers ya, sehingga tidak akan ada perdagangannya ada mungkin tapi akan menjadi susah karena harus mengikuti masing-masing kapal itu akan mengikuti peraturan masing-masing. Itu menjadi repot. Itulah sebenarnya kenapa perlunya ada International Maritime Convention seperti itu. Nah, saya tambahin nanti saya jelaskan bahwa classification society yang kemarin itu sebenarnya hubungannya sama asuransi ya, sama asuransi. Jadi bisa dikatakan sebagai quality insurance, quality assurance, jaminan kualitas bahwa kapal itu memang layak gitu ya secara ekonomi. Kira-kira overview yang untuk kuliahnya seperti itu. Nah, sehingga outline kuliah kita kali ini yang pertama adalah tugas negara bendera, ya, tugas negara pelabuhan, hubungan negara bendera dengan kapal, ya, hubungan administrasi maritim dan kelas, kemudian peraturan statutory ya, peraturan IMO, peraturan ILO, kemudian peraturan internasional yang diratifikasi di Indonesia. Jadi ini adalah outline kuliah kita hari ini. Nanti Pak Aziz akan bisa menjelaskan banyak ini terkait dengan beberapa tugas negara pelabuhan, negara bendera, karena Pak Aziz kan sangat lama bekerja di Kementerian Perhubungan. Nah, saya coba menjelaskan ini ya. Jadi begini, skemanya begini. Di Indonesia, di dunia internasional itu ada organisasi yang disebut UN atau PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations. Di bawah UN ya, itu ada organisasi ya maritim internasional. Di sini ada IMO ya, International Maritime Organization. I-nya adalah internasional, M-nya adalah maritime, O-nya adalah organization. Kemudian di bawah UN juga ada ILO, International Labour Organization. Ya, International Labour Organization ya, seperti itu. Ini saya bicara dari sisi masih scope international ya. Jadi nah, di bawah IMO itu banyak. Tadi sudah saya jelaskan ada konvensi. Konvensi itu aturan ya, internasional. Ada SOLAS ya, ada ISN Code, ada ISPS Code, udah yang saya jelaskan tadi, load line, ada MARPOL, ada STCW, ada tonnage measurement, ada life saving appliance code, dan banyak sekali. Ada IBC code, International Bulk Carrier Code. Kemudian ada lagi International Loadline sudah ya, International Loadline Convention. Ada lagi Civil Liability Compensation Convention, dan banyak konvensi yang dimiliki oleh IMO. Ya. Nah, secara aturan begitu ya, berdasarkan aturan bahwa hampir semua konvensi ini pada prinsipnya itu menginduk pada UNCLOS 1982.
Jadi UNCLOS itu singkatannya adalah U-nya adalah UN ya, United Nation Convention, LOS-nya adalah Law of the Sea, jadi hukum laut 1982. Dan Indonesia itu meratifikasi UNCLOS 1982. Dan kita sangat bersyukur ya bahwa Indonesia itu berdasarkan UNCLOS 1982 disebut sebagai negara kepulauan. Sehingga kalau kita lihat antar pulau itu kan ada laut di dalamnya, itu menjadi milik negara Indonesia. Ya. Sehingga kalau tidak diperjuangkan dalam UNCLOS 1982, ya itu menjadi mungkin ceritanya akan berbeda bahwa negara Indonesia itu bukan negara kepulauan. Nah, di dalam UNCLOS 1982 itu misalnya ya, kenapa menjadi payung hukum ya, payung hukum dari semua konvensi yang ada di sini, ya, payung peraturan daripada semua konvensi yang di sini. Karena dalam UNCLOS 9892 disebutkan salah satunya suatu negara itu tidak boleh menyebabkan ya, pencemaran pada negara lain. Ya, termasuk misalnya di dalamnya kalau yang konvensi termasuk yang termasuk baru tapi tidak terlalu baru. Jadi yang baru entry into force tahun 2017 itu adalah ada satu konvensi lagi yang disebut dengan Ballast Water Convention ya. Ballast Water Management and Sediment Convention. Ballast Waters and Sediments, Ballast Water Management and Sediment Convention. Ya, Ballast Water Convention. Ini ballast water itu sajane apa sih ya? Sebenarnya air balas itu adalah air yang berasal dari air laut gitu ya. Kenapa perlu ditreatment? Karena ballast water itu akan dibawa oleh kapal ya, pada kondisi kargo itu biasanya sudah diambil, maka biasanya ballast water itu akan dimasukkan di dalam tangki balas gitu ya. Nah, kenapa kok diatur? Karena bisa mencemari mengenalkan spesies lain ke negara lain ya. Mengenalkan spesies atau mikroorganisme ya yang dari suatu negara ke negara lain. Karena biasanya spesies yang dikenalkan adalah sifatnya invasive spesies. Ya. Nah, itu pun sebenarnya di dalam UNCLOS 1982 juga disebutkan tidak diperbolehkan untuk mengenalkan alien species. Ya, alien itu maksudnya asing. Ya. Gitu. Alien itu adalah arti asing. Jadi kalau misalnya dulu saya pernah dapat KTP itu ya, KTP sementara itu kalau pas kuliah itu namanya di Jepang itu disilakan alien registration card. Kita dianggap alien, padahal maksudnya itu adalah orang asing. Mestinya foreign ya, lebih cocok gitu ya, daripada alien gitu ya. Alien kan kesannya makhluk luar angkasa gitu. Tetapi dalam UNCLOS 1982 juga disebutkan sebagai alien species. Ya, tidak diperbolehkan mengenalkan. Nah, itu dasarnya dari mana? Ballast Water Convention. Dasarnya juga dari payungnya adalah dari UNCLOS 1982. Jadi UNCLOS 1982 itu adalah kalau saya boleh mengatakan adalah undang-undang dasar gitu ya. Jadi peraturan di sini yang ada di bawahnya itu tidak boleh harus merujuk pada UNCLOS 1982 atau tidak boleh melanggar dari UNCLOS 1982. Nah, ini adalah produk AIMO. Nah, selain AIMO, AIMO itu adalah badan khusus yang dimiliki oleh UN, ya, badan khusus yang dimiliki oleh United Nations. Nah, di sini ada international, selain AIMO ada juga International Labour Organization, itu juga punya konvensi yang nantinya juga akan perlu diratifikasi oleh suatu negara bendera, ya, MLC, Maritime Labour Convention dan the others. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau suatu negara bendera, kenapa kok saya kasih ada panah begini? Kalau suatu negara bendera ini ya, nah biasanya member states ya, negara anggota itu sekaligus menjadi negara bendera. Itu adalah meratifikasi konvensi ini, ya, meratifikasi konvensi ini. Ya. Jadi kalau bentar saya tak kasih. Jadi kalau suatu negara itu meratifikasi konvensi, semua konvensi ini dan ini ya,
dan negara bendera itu meratifikasi, maka konsekuensinya adalah kapal ini harus mengikuti semua peraturan ini. Dan termasuk ini. Itu. Nah, itu adalah negara bendera ya. Jadi negara bendera itu adalah sebuah fungsi. Jadi kan ada negara pelabuhan, negara bendera dan sebagainya, itu adalah fungsi, ya, suatu fungsi. Jadi suatu fungsi. Jadi jangan bingung dengan istilah. Jadi negara bendera itu di Indonesia adalah dalam hal ini on behalf on the flag state itu adalah biasanya Ministry of Sea Transportation. Begitu ya Pak Ases ya, benar ya? Ya betul. Kan perhubungan laut itu adalah on behalf of flag states. Nah, kemudian di sini ada badan klasifikasi. Kenapa kok ada dua panah seperti ini? Maksudnya adalah beberapa, kalau misalnya negara ini sudah meratifikasi, ya, ini sudah meratifikasi, gitu ya, negara bendera ini sudah meratifikasi. Maka konsekuensinya tadi adalah yang saya jelaskan, tadi adalah semua konvensi tersebut harus diimplementasikan. Kemudian apa hubungannya negara bendera ini? Negara bendera ini ya, negara bendera ini dengan badan klasifikasi. Ini kan saya kasih panah. Nah, ketika meratifikasi itu kan harus meyakinkan bahwa kapal itu sesuai dengan peraturan tersebut. Itu kan banyak pekerjaan di sana, termasuk inspeksi, isu sertifikat, dan sebagainya. Nah, beberapa aktivitas tersebut ya itu bisa didelegasikan ke badan klasifikasi on behalf of flag states ya. Sebagai karena mendapatkan amanah ya, mandat dari negara bendera. Sehingga beberapa kegiatan itu negara bendera itu boleh, dalam hal ini boleh mendelegasikan. Dan juga misalnya tidak didelegasikan, misalnya kementerian itu atau di Indonesia adalah Kementerian Perhubungan punya resource yang cukup, untuk melakukan hal tersebut, ya nggak apa-apa, dilakukan sendiri. Ya. Salah satu contoh adalah di negara Swedia itu ya, untuk kegiatan statutory itu dilakukan sendiri. Ya, dilakukan sendiri. Finland juga sama ya, dilakukan sendiri. Tidak harus didelegasikan. Akan tetapi boleh didelegasikan. Tetapi yang boleh didelegasikan itu adalah pekerjaan, bukan tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu adalah masih di negara bendera. Nanti akan saya jelaskan kenapa begitu. Karena dalam UNCLOS 1982 dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa itu adalah tanggung jawabnya dari flag state. Tidak disebutkan bahwa itu adalah tanggung jawab dari badan klasifikasi. Tetapi disebutkan bahwa itu adalah tanggung jawabnya negara bendera. Sehingga yang boleh didelegasikan itu adalah pekerjaannya, bukan tanggung jawabnya. Nah, di sini ada tanda panah di sini. Selain badan klasifikasi punya peraturan sendiri, badan klasifikasi juga diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan yang memang sudah didirikan negara bendera, misalnya untuk inspeksi, isu sertifikat on behalf negara bendera, ya, maka di sini ada tanda panah ke kapal tersebut. Seperti itu. Mungkin begitu. Mungkin ada tambahan Pak Aziz, kalau misalnya ada tambahan, ada yang kurang atau ada yang monggo Pak, kalau memang ada tambahan. Saya rasa tadi jelas sekali apa yang disampaikan Pak Dekan tadi terhadap para mahasiswa tadi terkait badan klasifikasi dan negara bendera tadi, bahwa kalau negara bendera itu kan artinya pihak negara, misalkan kapal Indonesia, bendera Indonesia, jadi sebagian negara benderanya. Jadi semua sertifikat yang ada di dalam itu adalah produksi dari negara Indonesia. Lah, kaitannya dengan klasifikasi itu kalau di Indonesia itu dari pemerintah ada yang sebagian didelegasikan ke badan klasifikasi. Misalkan sertifikat konstruksi, sertifikat mesin, permesinan, sertifikat load line certificate, jadi sertifikat garis muat. Tapi ada negara-negara yang full itu statutory matter dan class matter itu
jadi satu di kelas itu, misalkan di Jerman itu, di Germany itu statutory meter dan class meter itu semua yang nerbitin dari badan klasifikasi gitu. Tapi di Indonesia tidak. Itu badan klasifikasi hanya menerbitkan sertifikat konstruksi, permesinan, load line sertifikasi, dan sertifikat tentang stabilitas kapal itu. Itu diberikan ke badan klasifikasi. Sementara, ISM tidak, Pak Aziz? Gimana, Pak? ISM Safety Management Certificate enggak ya? Enggak, Pak. Itu masih di Kementerian ya. Pemerintah. Ya, mungkin ada pertanyaan. Biasanya begini, Pak, ada banyak bingung dengan istilah. Makanya adik-adik ada pertanyaan, saya silakan. Halo? Halo, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya. Mungkin saya ini sih, Pak, sempat juga tahu peraturan mengenai ini bahan bakar untuk B30 mandatory dari Kementerian ESDM. Nah, kira-kira itu, Pak, kalau misalnya ada peraturan-peraturan yang dari pemerintah itu, biasanya payung dari hukumnya itu seperti apa ya, Pak? Apa dari memang murni pemerintah Republik Indonesia atau ada dari kayak misalnya dari yang tadi dari UNCLOS ini, Pak? Kayak gitu, Oke. Kalau misalnya ada peraturan lain itu diperbolehkan aja. Biasanya itu adalah national regulation. Ya, itu adalah domestik ya, urusan domestik ya. Perusahaan national regulation. Misalnya ada peraturan bahwa suatu kapal harus menggunakan B30. Itu adalah peraturan domestik yang memang biasanya hanya berlaku pada kapal, kalau di Indonesia ya hanya kepada kapal yang menggunakan bendera Indonesia. Artinya bagi kapal yang tidak menggunakan bendera Indonesia ya tidak berlaku karena tidak diwajibkan. Seperti Panama, Liberia gitu ya, itu nggak ada kewajiban. Sehingga kenapa kok negara bendera itu menjadi urgent? Jadi begini. Kalau suatu kapal itu meregistrasikan pada negara bendera, ya registrasinya kan biasanya di beberapa pelabuhan, di salah satu pelabuhan ya Pak Aziz ya, untuk registrasi kebangsaan. Ya itu kan di pelabuhan. Nah, biasanya di pelabuhan itu ada kantor untuk registrasi kebangsaan atau negara bendera. Nah, begitu suatu kapal, milik kapal itu meregistrasikan ya kapalnya kepada bangsaan tertentu, maka peraturan itu ke bangsa tersebut atau negara tersebut akan melekat pada kapal tersebut. Termasuk halnya misalnya B30 itu kan national regulation Bapak. Jadi itu adalah national regulation. Jadi kalau memang itu adalah menjadi mandatory ya harus diimplementasikan. Tetapi biasanya ada masa phasing out masa adaptasi dulu. Semua peraturan kan biasanya ada masa adaptasi, tidak bisa langsung diimplementasikan seperti itu. Mungkin gitu dah Pak. Baik Pak, izin bertanya sekali lagi Pak. Kalau misalnya kayak gitu Pak, untuk domestic regulation itu untuk industri untuk perkapalan ini biasanya yang ngeluarin itu apakah harus dari perhubungan laut atau memang kayak tadi kan B30 mandatory itu dari ESDM Pak? Itu apakah ada pihak-pihak tertentu Pak yang untuk ngeluarin peraturan Pak? Ya mungkin Pak Aziz bisa jawab kalau ini masalah praktikal ya. Kalau statutory matter itu ya dari perhubungan laut Mas ya. Jadi perhubungan laut ada beberapa yang bisa didelegasikan ke BKI, Biro Klasifikasi. Tadi seperti konstruksi, sertifikat konstruksi, permesinan, load line certificate garis muat Mas, itu draftnya kapal itu. Terus stabilitas itu didelegasikan ke BKI. Tapi di negara luar ada yang semuanya statutory matter dan class matter itu jadi satu di badan klasifikasi. Kayak di Jerman itu itu semua dari klasifikasi. Tapi setelah mendapat mandatory dari pemerintah seperti itu. Nah, pemerintah nanti wakilnya banyak di daerah, semua sabandar itu bisa menerbitin itu. Jadi tidak harus kantor pusat di perhubungan laut. Saya kira begitu. Yang untuk ini Pak Aziz, yang untuk B30 itu sertifikat yang issued siapa ya Pak Aziz? Ini pertanyaan Dava seperti itu kira-kira. Kalau yang tentang itu ya, apa itu? Bahan bakar ya, B30 itu kan
termasuk isu yang cukup menghangat dulunya ya sebelumnya di Indonesia gitu ya. Itu apa memang adakah sertifikat yang dikeluarkan oleh ESDM atau gimana gitu Pak Aziz? Kalau jenis bahan bakar itu enggak ya? Saya tahu nggak ada tahu sertifikatnya. Enggak ada sertifikatnya. Nggak ada. Enggak ada. Apa aja boleh. Boleh. Ya. Jadi kalau kan bisa HFO, MDO atau sembarang. Betul Pak. Bahan ya, ada blended bahan bakar gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan ada lagi yaitu sulfur 2020 ya. Kandungan sulfur yang rendah gitu kan untuk sulfur cap ya. Sehingga stok yang dikeluarkan jadi lebih kecil. Itu kan juga ada aturan, sudah mulai ada penggunaan bahan bakar seperti itu. Karena tujuan ada juga bisa ditreatment bahan bakar itu agar stoknya itu menjadi lebih rendah seperti itu. Oke, ada lagi yang lainnya? Monggo, saya persilakan. Belum saya lanjut karena begini, biasanya pengalaman saya ya mengajar itu agak bingung istilah ya. Jadi nanti ada istilah negara bendera, ada negara pelabuhan gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau negara bendera itu jadi tugas Syah Bandar itu bisa sebagai negara pelabuhan dan juga bisa negara bendera gitu ya Pak Aziz. Karena negara bendera kan issued certificate tugasnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu sebagai fungsi gitu loh. Kalau negara bendera itu terkait dengan untuk registrasi kebangsaan. Kalau negara pelabuhan dalam hal ini adalah melakukan inspeksi, survei kapal yang merapat ke dalam pelabuhan. Betul, jadi itu masalah istilah begitu. Kalau misalnya biasanya agak bingung dengan istilah. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Cukup ya, saya lanjut kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Nah, ini adalah di artikel 217 ya. Maka kenapa tadi ini sebagai payung hukum ya terkait dengan negara bendera ya, negara bendera ya. Jadi itu secara sebelumnya overview negara bendera seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini states di sini negara ini ya itu artinya adalah negara bendera. Ya, negara bendera di sini. Ya, begitu. Jadi tadi saya jelaskan badan klasifikasi itu tidak bisa aturannya adalah tidak bisa didelegasikan tanggung jawab ya. Walaupun pekerjaannya itu dimandatkan ya, diberikan gitu ya, diberikan. Nah, sehingga di sini dikatakan states itu adalah negara bendera. Itu adalah dikatakan self ensures harus meyakinkan. Nah, jadi kalau dalam definisinya shall di sini itu adalah harus gitu ya, harus. Jadi mandatory gitu ya, wajib ya. Harus meyakinkan bahwa kapal-kapal yang menggunakan negara benderanya ya, bendera negara ini atau meregistrasikan ke negara bendera ini itu adalah harus sesuai dengan applicable international rules and standards. Jadi tadi SOLAS, STCW, MARPOL dan sebagainya yang dikeluarkan ya establish ya melalui the Competent International Organization. Competent International Organization itu bisa IMO, International Maritime Organization, atau ILO. ILO kan salah satu MLC 2006, ada juga International Labour Organization 147 dan sebagainya. Itu kan banyak aturan sekali. Itu penjelasan yang pertama. Jadi harus diyakinkan memang mereka comply dengan aturan. Nah, yang kedua dikatakan states di sini negara ini harus ya in particular khususnya take appropriate measures ya harus melakukan tindakan yang semestinya gitu ya untuk meyakinkan bahwa vessel flying their flag bahwa kapal yang menggunakan bendera atau registrasinya itu
dilarang untuk berlayar sampai ya until they can proceed to sea in compliance with the requirement of international standard. Jadi ini ada hubungannya. Kalau kapal itu masih belum comply with the international regulation standard atau mungkin classification society yang diwajibkan misalnya ya berdasarkan peraturannya itu, maka tidak diperbolehkan untuk berlayar. Ya. Istilahnya apa ya di Syah Bandar apa Pak Asis izin belayar apa surat izin belayar ya SIB ya. Ya, SIB. Jadi Syah Bandar tidak akan mengeluarkan surat izin belayar kalau memang tidak memiliki peraturan yang terkait. Jadi aturannya udah rigid. Nah, kalau misalnya comply ya tidak boleh berlayar. Itu ya seperti itu. Nah, yang ketiga ya ini akan state shall ensure that the vessel flying their flag or their registry to carry on board certificate required. Jadi harus membawa sertifikat. Jadi semua konvensi yang diratifikasi itu ada sertifikatnya. Ya. Misalnya berdasarkan SOLAS itu ada International Safety Construction Certificate dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah banyak. Kemudian dalam MARPOL misalnya Aneks 1 ada International Oil Pollution Prevention Certificate atau IOPP Certificate. Jadi kalau banyak konvensi yang ada itu akan ada sertifikat. Dan sertifikat yang ada itu harus asli ya, begitu ya. Asli di kapal itu harus asli. Seperti itu. Jadi harus ada on board certificate. Kemudian di sini juga dikatakan state dalam ini negara ya. Ini ya, a vessel shall be periodically inspected. Kenapa perlu diinspeksi kapal itu oleh inspectors ya, baik itu yang mungkin didelegasikan kepada klasifikasi tadi ya, badan klasifikasi itu untuk memverifikasi bahwa kapal itu memang sesuai ya, dengan peraturan ya, in conformity ya. Verify in conformity with actual condition. Jadi harus sesuai gitu loh. Jadi bukan tidak sesuai. Nah, itu jadi tugas penegara bendera itu seperti itu. Nah, kalau adik-adik itu baca pasalnya unclosed dari artikel 1 sampai selesai, itu tidak akan ditemukan kalimat classification society. Kenapa begitu? Karena classification society atau badan klasifikasi itu tidak merepresentasikan negara. Tidak merepresentasikan negara. Tidak bisa merepresentasikan negara. Karena badan klasifikasi itu adalah NGO, non-governmental organization, atau non-profit organization. Tapi pada kenyataannya kan profit ya, karena BUMN kan begitu ya Pak Aziz ya. BKI itu kan BUMN. Ya profit mereka. Tapi orang-orang yang ada di Badan Klasifikasi Internasional sering mengatakan kita itu adalah NPO, non-profit organization. Enggak mungkin lah mereka itu kan dapat pemasukan income ya. Jadi seperti itu. Jadi badan klasifikasi itu tidak merepresentasikan suatu negara. Badan klasifikasi itu asal muasalnya ya, dalam hal ini adalah itu kaitannya dengan quality assurance, jaminan kualitas, yang nanti ada hubungannya dengan asuransi. Kalau misalnya kapal itu sesuai dengan badan klasifikasi, maka preminya akan menjadi lebih murah karena terkait dengan insurans dan sebagainya. Jadi ada jaminan kualitas di sana. Nah, itu adalah tugas negara bendera. Jadi ini adalah payung hukumnya dalam UNCLOS ya 1982, tugas daripada negara bendera. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan negara pelabuhan? Tadi dijelaskan Syah Bandar di sini yang seperti dijelaskan Pak Aziz itu ya tadi adalah fungsinya juga sebagai negara pelabuhan dan juga sebagai negara bendera. Karena di Syah Bandar itu bisa meregistrasikan kapalnya, juga Syah Bandar bisa issue certificate. Nah, di artikel 218 ya, 218 ini kalimatnya menarik ya, kalimatnya menarik. Saya selalu mengatakan menarik. Kenapa begini? When a vessel, ketika kapal is voluntarily, ya, ini katakannya adalah voluntarily. Voluntarily itu artinya tidak ada paksaan. Jadi secara tidak ada paksaan itu within a port, datang ke pelabuhan. Ya.
or at an offshore terminal of a state. Ya. Maka negara tersebut, ya, negara pelabuhan itu melakukan investigasi, inspeksi, ya, seperti itu. Nah, kenapa kok perlu dilakukan inspeksi? Karena dikhawatirkan di pasal 3 ini menarik nih. Ini dikhawatirkan threaten damage to internal water, territorial sea or ECC, ya, itu kan menjadi persoalan. Jadi kalau perlu diinspeksi kan tujuannya agar kapal itu apakah memang sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau misalnya kapal itu domestik, ya, apakah sesuai dengan peraturan nasional, gitu kan? Kalau kapal itu adalah internasional, apakah sesuai dengan peraturan internasional. Jadi itu dicek apakah comply. Kenapa kok dicek comply? Agar tidak membahayakan, tidak mencemari, tidak membahayakan keselamatan, tidak merusak lingkungan, sehingga itu perlu diinspeksi. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau saudara lihat, ya memang banyak kapal yang ada di dunia itu. Dan kalau misalnya tidak comply, kapal itu jelek, kotor, memberikan pencemaran, yang rugi kan negara, gitu kan? Sehingga perlu diinspeksi oleh negara pelabuhan. Jadi itu adalah istilah. Jadi kalau di dalam UNCLOS itu ada 3 istilah biasanya, yaitu port states, kemudian ada lagi flag state, dan ada coastal states, ya, negara pantai, ya. Nah, ini yang kaitannya dengan kapal itu lebih ke flag state, port state, gitu ya, seperti itu. Mungkin tuh begitu. Ada tambahan Pak Aziz, mungkin kalau ada tambahan yang perlu disampaikan. Tadi klarifikasi tadi yang istilah SIB, surat izin belayar itu Pak. Yeah. Sekarang namanya sudah berubah, bukan SIB, tapi SPB, surat persetujuan berlayar. Bukan izin, tapi persetujuan. Yeah. Setelah dokumen di dalam kapal memenuhi syarat semua lengkap, maka dikeluarkan surat persetujuan belayar, bukan izin belayar. Iya, iya. Baik. Yeah. Terus yang gini, mungkin yang perlu dijelaskan gini Pak, bagaimana Syah Bandar itu melakukan inspeksi kapal, ya, ya. Apakah kapal itu ketika di pelabuhan ataukah sebelum masuk ke dermaga, Pak? Mungkin biasanya kan itu banyak pertanyaan seperti itu. Mungkin jadi lebih teknis. Setelah kapal mau datang, itu dia sudah telepon agen bahwa kapalku besok mau datang. Jadi ketika kapal datang kan nggak langsung sandar, ya. Kapal masih parkir, ya. Ligo Jangkar itu agen datang ke sana ngambil dokumen-dokumen untuk dibawa ke Syah Bandar. Nah, untuk dicek, terus itu nanti tujuannya untuk ketika baliknya nanti dia sudah lengkap, kurang apa. Nah, orang Syah Bandar yang mengecek mengenai kelengkapan dokumen sertifikat kapal untuk kapal-kapal asing itu namanya Port State Control Officer. Syah Bandarnya, tapi Port State Control Officer. Jadi petugasnya resmi itu ada diklat tertentu, nggak semua petugas Syah Bandar bisa melakukan itu. Gitu. Jadi kira-kira itu Bapak. Jadi bedanya kalau negara pelabuhan tadi adalah negara yang memeriksa kelengkapan dokumen bagi kapal-kapal asing, misalkan datang ke Surabaya, lengkap atau enggak? Kalau lengkap, oke, tak terbitin surat belayar. Itu sebagai negara pelabuhan. Tapi kalau sebagai negara bendera, ya kita yang menerbitkan ya bendera kapal, sertifikat, semua apa yang ada itu yang diterbitkan dari pihak Indonesia. Jadi entah Syah Bandar atau lewat di kantor pusat dan begitu. Ya. Jadi saya rasa itu. Tapi ada perbedaan ya ini ya, kapal yang murni domestik ya. Kalau kapal itu berlayar ke luar negeri, maka semua harus mengikuti peraturan yang dari IMO regulation. Tapi dia cukup di dalam negeri aja, boleh ada dispensasi dari negara kita gitu. Ya mungkin dari perhubungan akan melakukan dispensasi untuk kapal-kapal yang murni hanya di dalam negeri. Tapi kapal-kapal besar kayak miliknya Tanto, miliknya Emiratus itu
walaupun di domestik dia memenuhi peraturan kapal internasional karena waktu-waktu dia akan juga pergi ke luar negeri juga kan gitu. Iya. Tapi kapal-kapal kecil enggak umumnya. Oke. Dispensasi. Nah, Gitu. untuk kapal-kapal yang tidak mengikuti international convention itu kan mengikuti national regulation, ya, peraturan nasional ya, Pak. Ya, nasional regulasi aja. Gitu. Ya, oke. Jadi tadi yang dijelaskan Pak Aziz itu namanya surat apa? Namanya Pak? Surat persetujuan berlayar. Jadi namanya SPB namanya sekarang. Jadi tadi yang perlu saya highlight begini, petugas yang melakukan inspeksi ketika kapal itu di pelabuhan namanya adalah PSCO, Port State Control Officer. Itu yang dia jelaskan oleh Pak Aziz. Jadi nanti ada PSCO. Jadi kalau Syah Bandar itu ke Syah Bandaran itu kan kelembagaannya ya Pak Aziz ya. Lembaganya. Kelembagaannya. Nah, kalau PSCO itu bahasa Indonesianya apa Pak Aziz? Officernya itu namanya apa? Petugasnya apa namanya? Istilahnya kalau di Indonesia. Orang-orang manggilnya officer gitu aja. Petugas pemeriksa kapal. Oke, petugas pemeriksa kapal ya. Oke. Karena kalau di Jepang ya, di negara lain itu kan yang yang melakukan sebagai port state control kan Coast Guard biasanya. Jadi Japan Coast Guard gitu kan. Kemudian kalau di Amerika kan ini ya US Coast Guard gitu kan, mereka bertugas juga sebagai negara pelabuhan seperti itu. Jadi mengecek sertifikat dan sebagainya. Kalau Coast Guard di negara kita itu hanya dari KPLP ya. KPLP keamanan aja gitu. Aman aja. Jadi itu ada yang membedakan seperti itu ya, Dede. Jadi beda istilah, tetapi fungsinya ada yang sama. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat Singapore Coast Guard itu kan juga berfungsi sebagai sah bandar yang di Indonesia. Ya begitu ya Pak Aziz ya? Ya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah istilah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia KPLP hanya keamanan pantai. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jadi ini cukup menarik ya penjelasan Pak Aziz. Jadi itu praktikalnya seperti itu. Jadi kalau saya highlight kembali penjelasan Pak Aziz, jadi sebelum kapal itu datang, ya, sebelum kapal itu datang di pelabuhan, di dermaga gitu ya, itu kan mereka melakukan lego jangkar ya. Ada petugas dari kapal tersebut yang datang ke kantor Syah Bandar, kemudian dicek sertifikatnya. Seperti itu. Jadi itu adalah teknikalnya adalah seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Adik-adik? Cukup? Belum, Pak. Ya. Belum. Belum ada pertanyaan. Oke. Saya lanjut ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini tadi sebenarnya yang sudah kita jelaskan ya. Ini badan klasifikasi tadi ya. Ini akan ada peraturan klasifikasi ya, ada peraturan klasifikasi punya badan klasifikasi sendiri, ada peraturan statutory yang dimiliki negara ya. Kemudian ini implementasinya bagaimana? Jadi ini bisa saja peraturan klasifikasi ini dia hanya melakukan peraturan dilakukan oleh badan klasifikasi saja. Jadi badan klasifikasi bisa tidak mengambil peraturan statutory kalau tidak didelegasikan. Nah, kalau misalnya bisa juga seperti ini, ya skemanya. Ini badan klasifikasi, ya. Ini ada statutory service, ya. Ada statutory service. Ini didelegasikan oleh administrasi, dalam sini ada kementerian, ya. Memang didelegasikan untuk melakukan statutory service. Atau keseluruhan, seperti dijelaskan Pak Aziz tadi, badan klasifikasi itu mendapatkan delegasi keseluruhan dari negara. Ya. Semuanya dilakukan peraturan service. Itu boleh. Ada juga yang hanya sebagian seperti Indonesia. Ya. Ada sebagian Indonesia yang sebagiannya dilakukan oleh administrasi maritim. Administrasi maritim dalam hal ini adalah Syah Bandar atau kantor pusat ya Kementerian Perhubungan Laut. Jadi ini bisa dilakukan oleh administrasi. Jadi ini adalah skema bagaimana suatu sertifikasi dari suatu kapal itu dilakukan. Jadi kalau adik-adik pahami sertifikat kapal itu banyak sekali.
Jadi nggak cuma 1-2. Jadi kompleks. Kapal itu kompleks ya. Begitu banyaknya aturan gitu ya. Jadi tidak hanya cuma kalau sepeda motor kan hanya punya SIM sama STNK aja cukup. Kalau kapal nggak cukup itu. Jadi banyak peraturannya. Seperti itu. Nah, ini adalah peraturan statutory yang seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau kita lihat buahnya, ini info paling penting ada SOLAS, ada MARPOL, ya, STCW, kemudian konvensi terkait dengan keselamatan kapal, ada COLREC, ada VAL, ada LOTLINE, ada SAR Convention, ada SUA Convention, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya. Nah, kemudian ada lagi di sini terkait dengan pencegahan pencemaran laut. Selain MARPOL, ada Intervention Convention, Dumping of Waste, OPRC, HNS Protocol, Anti-Fouling System, Ship Ballast Water and Sediment. Yang baru sekarang adalah Recycling of Ship, ya. Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ship. Jadi kapal itu kan perlu ada masa, ada umurnya. Nah, itu perlu di-recycling, perlu dihancurkan. Gitu ya. Yang terbesar itu adalah di India, kemudian di Pakistan, di Bangladesh, ya. Bangladesh itu besar punya ship recycling. Tapi impact-nya kepada lingkungan besar juga, yaitu di dalam kapal kan ada bahan bakar, ada macam-macam ya, yang tentunya bisa mencemari. Nah, itu makanya di sini ada konvensi baru ya, yang disebut dengan ya Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling Ship 2009. Jadi ini adalah aturan yang terkait dengan hal tersebut. Baik, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan ganti rugi dan kompensasi ya, peraturan yang terkait dengan ganti rugi kompensasi. Itu ada CLC, Civil Liability for Oil Pollution Damage, Fund Convention, Nuclear Convention, Carriage of Passenger, LLMC, kemudian HNS Convention, Bunker of Oil Pollution Damage, dan ini terkait dengan ganti rugi. Maksudnya apa sih kaitannya dengan ganti rugi? Begini, ketika kapal itu tabrakan misalnya, kemudian dia menyebabkan pencemaran lingkungan. Pertanyaan mendasar, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian yang kedua, ya, di area mana suatu pencemaran minyak itu misalnya yang karena tabrakan tadi atau tumpahan bukan karena tabrakan. Itu yang bisa diklaim. Yang ketiga, berapa yang harus dibayar? Itu di mana aturannya? Nah, itu diatur dalam konvensi ini. Jadi liability itu adalah istilahnya bukan responsibility, dari in term of tanggung jawab dari sisi ganti rugi itu bahasa Inggrisnya itu kalau kita lihat vocabnya itu adalah liability bukan responsibility. Jadi kalau tempat kita ya harus bertanggung jawab kan gitu. Nah, kalau di kosakata bahasa Inggris itu liability dan responsibility itu dua arti yang berbeda. Liability itu lebih tanggung jawab kalau misalnya ada yang hilang, tanggung jawab karena kerugian. Jadi kalau misalnya saudara naik pesawat kemudian tasnya hilang, itu adalah liability, it's not responsibility, tapi liability, ganti rugi ya. Nah, aturan-aturan yang terkait dengan ganti rugi dan kompensasi tadi itu perlu dilakukan. Karena terkait dengan tadi, siapa yang tanggung jawab, area mana saja yang mungkin bisa dikompensasi, kemudian jumlah maksimum yang harus dibayar oleh asuransi itu berapa, itu diatur dalam konvensi tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada pengukuran kapal, yaitu International Convention on Tonnage Measurement of Ship. Ya, ini yang internasional, yang nasional juga ada. Peraturan nasional sendiri terkait dengan pengukuran kapal itu juga ada. Kemudian di sini ada penyelamatan kapal, yaitu Salvage Convention 1989. Ya, jadi prinsip dari Salvage Convention itulah no cure no pay,
Ya, prinsipalnya seperti itu. Kalau tidak bisa diselamatkan maka tidak bayar. Tapi ternyata kenyataannya harus bayar juga secara teknikal. Tetapi prinsipal yang ada di salvage, jadi kalau misalnya kapal itu karam, itu kan perlu diangkat, perlu dipotong mungkin ya, diangkat gitu ya. Itu adalah salvage dan itu mahal luar biasa. Seperti itu. Maka ada aturan konvensi yang terkait dengan shipwreck, ya. Itu ada juga aturan konvensi yang terkait dengan shipwreck. Nah, ini ILO ya. Di sini ada ILO 147, ILO 134, ILO 68 dan MLC. Jadi kalau ILO 147 ya, ini adalah standar minimum yang terkait dengan keselamatan, kesejahteraan sosial, kondisi lingkungan dan pekerjaan kapal. Ya, kalau ILO nomor 134 terkait dengan pencegahan kecelakaan ya. Kemudian ILO nomor 68 ini kaitannya sama makanan dan catering. Jadi makanannya juga harus diatur, harus sehat dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang baru MLC 2006 itu terkait dengan jam kerja, ukuran ruangan, makanan dan minuman. Jadi peraturan internasional di kapal itu bukan hanya berasal dari IMO saja, tetapi juga dari salah satunya dari International Labour Organization. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan menyela ya. Ini saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah beberapa konvensi yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ya, ini ada beberapa konvensi ya. SOLAS pasti sudah ya. Ini dalam legalitasnya dalam Kepres nomor 65 tahun 80. Jadi ini kan pembagian permesinan, instalasi listrik, konstruksi kapal, peralatan pemadam kebakaran dan sebagainya itu dalam SOLAS. SOLAS itu ada 12 chapter ya, chapter 1 sampai 12 itu dijelaskan ya, banyak chapter di sini. Kemudian ISM Code ya, ini terkait dengan manajemen keselamatan dan perusahaan kapal. Ini diratifikasi juga, ini legalitasnya ya, PP nomor 51 tahun 2002, ada PM nomor 45 tahun 2012, kemudian ada High Speed Craft Code ya, keselamatan operasional pada kapal cepat ya, PP nomor 51 dan sebagainya. Kemudian ada ASPS Code ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini KM 33 tahun 2003 ya, PP nomor 51 tahun 2002, kemudian load line dan tonnage measurement. Jadi ini jadi load line tonnage measurement itu diratifikasi. Colrect, kemudian ada Safe Container Convention STCW, kemudian yang baru adalah STCW 2010 Manila Amendment gitu ya, itu juga akhirnya harus diratifikasi kan. Nah, kemudian ada STP, Inmarsat dan sebagainya. Jadi ini beberapa konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia ya. Kemudian ada Maritime Traffic 1965, ada Marpol 7378, Aneks 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 ya. Jadi ratifikasinya tiap aneks. Jadi kalau kita lihat di sebelah nanti seterusnya, ya, ini ada 3, 4, 5, 6, itu juga 2012 sudah diratifikasi. Jadi ini beberapa peraturan ya, yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Nah ini yang ganti rugi, ada CLC 69, Protokol 92, kemudian ada Fund Convention. Kalau nggak salah, Fund Convention Indonesia sudah mencabut, tidak meratifikasi kembali. Kalau saya lihat informasi terbaru dari websitenya IMO. Kemudian UNCLOS 1982, kemudian ini adalah mengatur prosedur pengangkutan dan pembuangan limbah antar negara, ya, mengenai jenis limbah yang dapat ditransportasikan dan buang antar negara. Jadi ini makanya ada Basel Convention on the Control of Transboundary Movement. Jadi yang kalau kita baca berita kan banyak sekali kapal itu yang membawa sampah atau limbah ya ke negara lain kemudian dibuang. Jadi itu kan bahaya ya. Jadi limbah atau sampah itu menjadi persoalan sendiri. Apalagi kalau kita lihat ya, tantangan di negara kita, negara Indonesia itu kan pulaunya banyak sampai 17.000. Lautnya itu kan banyak, juga sangat luas ya. Untuk memonitor itu kan tidak mudah. Jadi kalau misalnya membuang limbah di tempat yang agak terpencil kan agak susah juga. Jadi itu yang menjadi tantangan gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan gitu ya, agar negara kita itu tidak tercemari gitu ya. Itu yang menjadi persoalan, tantangan bagaimana teknologi yang bisa kita gunakan gitu ya.
Kemudian ada lagi United Convention on Code or Conduct of Liner Conference ya, perusahaan angkutan secara internasional punya kapal dengan kebahasaan yang berbeda. Jadi terutama dalam rangka pembagian muatan. Ini ya juga diatur. Oke, kemudian ini Marpol ya, ada 6 aneks tadi saya jelaskan. Kemudian ini adalah search and rescue. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang sudah diratifikasi Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah meratifikasi konvensi internasional itu wajib? Ya, jawabannya adalah tidak. Jadi meratifikasi konvensi sebetulnya adalah voluntarily, tidak mandatory. Akan tetapi itu menjadi persoalan begitu ya. Maka ini akan saya jelaskan cukup menarik. Ini logika saya. Mungkin nanti Pak Aziz bisa nambahi secara praktikal juga jadi PSC gitu ya. Ini saya coba menjelaskan ya. Saya coba membuat oret-oret ya. Jadi yang menjadi persoalan itu adalah sebenarnya ratifikasi konvensi ya, ini akan nanti saya ada, kalau saudara lihat di websitenya AIMO itu akan ada. Dari beberapa negara itu memiliki preferensi untuk meratifikasi yang berbeda, memiliki preferensi ratifikasi yang berbeda. Tetapi ratifikasi konvensi ini sifatnya adalah voluntary, tidak wajib, tidak wajib sebenarnya. Nah, tapi kalau tidak wajib, kenapa kok negara itu akhirnya meratifikasi? Itu kan pertanyaan yang menjadi persoalan, yang menjadi persoalan kita. Tadi Pak Aziz menjelaskan kalau kapal meratus itu rata-rata adalah kapal-kapalnya sudah comply dengan peraturan internasional. Oke, karena memang dipakai untuk international trading. Itu poin pertama. Nah, tadi saya di dalam slide yang awal ini kan ada IMO ya, salah satunya IMO. Kemudian di sini ada flag states ya, atau member state lah di sini. Member state-nya atau member state-nya. Member state-nya itu biasanya juga flag state. Nah, kemudian flag state ini kaitannya dengan kapal ya. Kapal ya. Ini kaitannya dengan kapal. Nah, tadi saya jelaskan ya, suatu negara, semua peraturan yang diratifikasi oleh negara ya, dalam hal ini adalah member state ya, yang juga berfungsi sebagai flag state biasanya, itu akan semua peraturan ini akan digunakan, diaplikasikan di kapal tersebut. Ya, di kapal tersebut. Ini tak hapus ya, Oke. Biar tadi saya jelaskan itu adalah voluntary. Ya. Cuma persalahannya tadi gini. Persoalannya adalah di pulau A, kemudian di pulau B, ya, ini kapal, ada kapal, ya, ada kapal gitu ya, dengan bendera tertentu, ini bergerak ke sini ya, bergerak ke sini. Yang paling gampang biasanya adalah salah satu konvensi. Saya kasih contoh ISPS code. Ini comply, ya. Kemudian di C, ini tidak comply, ISPS code, ya. Ini comply. Kapal A ini yang ini meratifikasi juga ISPS code. Nah, biasanya begini, kalau suatu pelabuhan, jadi ISPS itu, ya, ISPS itu kan sebenarnya dasarnya kan September 11 yang menjadi trigger. Kasusnya ada WTC, World Trade Center ya, security. Jadi itu kaitannya sama itu sebetulnya. Ya. Triggernya seperti itu. Sebelumnya udah banyak. Memang ada hijacking, ada bajak laut dan sebagainya sehingga timbulnya ISPS. Tetapi triggernya itu adalah September 11, WTC ya, World Trade Center. Nah, ketika kapal itu ini adalah comply,
maka kapal ini yang berbendera A, maka akan mengunjungi kapal B. Karena sudah yakin bahwa B itu adalah comply dengan aturan ISPS Code. Akan tetapi kapal A ini bisa jadi tidak akan mengunjungi pelabuhan C. Karena pelabuhan C tidak comply dengan ISPS Code. Ya. Tidak comply, tidak punya sertifikat dan sebagainya ya, karena tidak comply pelabuhan tersebut. Karena International Ship and Port Facility Security. Jadi fasilitasnya itu tidak comply dengan peraturan ISPS. Mungkin ini tidak akan berkunjung di sini. Ya. Kalau suatu pelabuhan fasilitasnya tidak comply dengan ISPS, bisa jadi kapal yang comply dengan ISPS tidak akan mengunjungi pelabuhan di C. Nah, terus ya apa solusinya? Ya C mau tidak mau ya dalam hal ini harus comply dengan ISPS Code. Ya dalam hal ini memang ada betulnya. Dulu kan kalau kita lihat di pelabuhan itu kan banyak pedagang kaki lima dan sebagainya itu ya. Nah, kalau ada ISPS kan ada pagar sehingga tidak boleh pedagang kaki lima itu berjualan seenaknya di situ. Jadi harus diatur ya. Sehingga di sini menjadi comply dengan, kalau misalnya ini comply dengan ISPS Code, maka bisa jadi kapal ini akan berkunjung di sini. Nah, itu persoalannya gitu ya, persoalannya. Sehingga suatu negara itu biasanya akhirnya ketika suatu regulasi ya, ketika suatu konvensi atau regulasi ya, konvensi atau regulasi itu mulai berlaku, dalam hal ini biasanya disebut dengan entry into force ya, maka biasanya negara bendera itu akan meratifikasi. Itu sudah mulai berlaku ya kita ratifikasi. Gitu. Karena begini, kalau misalnya harus agak hati-hati ya. Kadang-kadang meratifikasi suatu peraturan itu kan kita agak harus juga ada evaluasinya. Apakah memang dengan adanya peraturan tersebut itu memang sangat bermanfaat bagi suatu negara. Sehingga suatu negara itu tidak akan meratifikasi semua. Harus ada adjustment. Harus ada evaluasi, ada assessment lah, penilaian apakah memang regulasi itu diperlukan apa tidak. Itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi tidak serta merta bahwa oke kita ratifikasi semua gitu ya. Itu berbahaya karena cost. Itu yang kasihan ship owner. Ship owner itu yang menanggung investasi peralatan biasanya. Ya. Kalau ISPS misalnya, International Ship and Port Facility Security, ya, itu kan kaitannya sama keamanan. Harus ada CCTV, pagar, detektor, dan sebagainya. Itu kan diperlukan karena kaitannya sama keamanan. Jadi kalau sudah lihat di bandara ya, di airport ya, di bandara itu kan kita harus masukkan tas kita ke dalam detektor, ya, kemudian dan sebagainya. Perlu security officer. Itu kan semuanya cost. ISPS itu bukan hanya ship owner, tetapi juga pelabuhan dan juga ke ship owner. Gitu ya. Jadi itu harus dievaluasi. Kalau memang sangat diperlukan untuk mencegah adanya bajak laut, kemudian ada sabotage dan sebagainya, maka ISPS itu menjadi sesuatu yang memang sangat penting untuk diperlukan. Tetapi harus dilakukan assessment dulu, jangan hanya langsung meratifikasi. Maka itu harus ada evaluasi. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang menjadi perlu kita pertimbangkan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Aziz, monggo ya, kalau. Pak. Terkait dengan ISPS Code tadi ya. Jadi baik kapal maupun pelabuhan yang akan dituju harus sama-sama comply. Ya. Tidak boleh kapalnya comply tapi pelabuhannya tidak comply. Itu tidak boleh. Ya. Jadi semua pelabuhan, termasuk pelabuhan swasta, TUKS. Misalnya contoh ini ya, Pelabuhan Maspion, atau kalau di daerah Gresik ini Pelabuhan Wilmar, itu sudah comply ISPS Code. Jadi semua tamu, termasuk direkturnya aja, kalau mau masuk datang ke kantor itu, mobilnya dicek. Kalau direkturnya pasti nggak macam-macam. Siapa tahu nanti mobil direktur itu disisipin sama orang yang nggak bertanggung jawab, disisipi bom atau apa kan gitu, bisa aja kan mobilnya direktur. Jadi tetap dicek semua itu supaya daerah di lingkungan pelabuhan itu benar-benar dari sisi keamanan benar-benar aman.
Jadi bukan hanya, apalagi yang pelabuhannya pemerintah kayak Pelindo 3, wah itu pasti semua harus comply SPS Code. Jadi di Indonesia juga disampaikan ke negara lain daftar pelabuhan-pelabuhan yang sudah comply, baik pelabuhannya milik negara maupun pelabuhan-pelabuhan swasta di AIS. Misalkan kalau Gresik itu Mas Pion, Wilmar itu masuk daftar itu dikirim ke luar negeri bahwa ini kapal-kapal yang masuk Wilmar itu harus kapal yang sudah comply SPS Code. Dan itu akan diperiksa oleh seksi patroli, jadi KPLP yang masuk di dalam di Kesah Bandaran. Jadi di bidang keselamatan belayar dan patroli itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa itu bidang untuk SPS Code yang mereka adalah Kayaknya Pak Aziz koneksinya nggak bagus. Oke, sambil ini saya lanjutkan ya karena Pak Aziz sepertinya ada. Halo. Pak, ketikanya sepertinya ada masalah dengan koneksi, Pak. Oh, ada koneksi. Mohon ditunggu sebentar, Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Aziz, maaf tadi koneksi saya tidak bagus. Jadi tadi jelaskan, suara saya didengar ya? Dengar. Ya. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Aziz, memang untuk SPS Code bukan hanya juga termasuk pelabuhan swasta. Jadi kapal dan pelabuhannya harus comply dengan SPS Code. Nah, kita berikutnya ke national regulation. Jadi peraturan itu yang ada di kapal itu kan bukan hanya internasional dan nasional. Jadi peraturan kapal-kapal yang domestik itu tidak harus mengikuti international regulation. Karena bisa jadi yang dikhawatirkan adalah over specification, over spec lah. Jadi speknya terlalu besar. Saya kasih contoh begini, kapal yang kalau kecil cuma 5 meter, 10 meter itu kan kecil ya, masa harus international convention? Kan nggak perlu. Jadi kan ada peraturan yang memang diatur sehingga tidak mengikuti over specification. Nah, ini adalah national regulation ya, national regulation dari Menteri Perhubungan ya, kewajiban klasifikasi pada kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi. Nah, dalam aturan tersebut itu ada amandemen di sini, ya, ada perubahan. Ya. Perubahannya kemudian dituliskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 4 PM 61 tahun 2014. Di sini ada perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 7 tahun 2013. Nah, kalau kita lihat sebelumnya ya, itu suatu kapal yang berbendera Indonesia, saya katakan berbendera Indonesia ya. Yang kemarin itu kan saya jelaskan ada yang kapal itu registrasi kapal ya, negara bendera itu kan ada yang open ya, ada yang close ya. Indonesia itu termasuk negara bendera yang close registry ya, close ya. Artinya close registry itu kan atau bisa dikatakan traditional flag begitu ya. Itu adalah hanya menerima registrasi pada kapal yang berbendera Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jadi pemilik kapalnya adalah warga negara Indonesia atau ada ini ya, sekumpulan kelompok gitu ya, atau konsorsium gitu yang memiliki kapal juga boleh. Nah, itu harus warga negara Indonesia yang meregistrasikan negara Indonesia. Nah, jadi semua kapal yang berbendera Indonesia dulunya itu diwajibkan untuk BKI, tetapi kemudian ada perubahan di sini. Sekarang tidak harus BKI, tetapi open.
Jadi diperbolehkan dengan peraturan badan klasifikasi lain selain Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, ketentuan itu pada PM nomor 61 tahun 2014 ya, ini ya yang baru ya, disebutkan kapal yang wajib diklasifikasi itu kan itu yang bagaimana gitu ya. Jadi yang ini yang berbendera Indonesia ya, yaitu ukuran panjang antar garis tegak depan dan belakang ya, itu 20 meter atau lebih. Tegak depan dan belakang itu length between perpendicular ya, seperti itu kira-kira ya, 20 meter. Tonase kotor ini volume ya, satuan volume itu 100 GT ya, atau lebih. Di sini dikatakan atau ya, atau lagi, atau yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 HP atau PK, itu atau lebih. Jadi seperti itu. Ini yang wajib kelas. Nah, tetapi yang tidak wajib kelas ada juga, yaitu kapal penangkap ikan dan kapal kayu yang dibangun secara tradisional. Jadi kapal kayu nggak wajib, yang dibangun secara tradisional ya, bukan galangan gitu ya, itu tidak wajib untuk classification society. Nah ini yang implementasi MARPOL ya, ini di PM tadi ya, sudah kita jelaskan. Ya. Nah ini adalah pengukuran kapal tapi yang nasional ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sama-sama, ini adalah RI. RI itu bukan apa namanya klasifikasi RINA bukan, ya, tetapi ini adalah Republik Indonesia. Karena yang mengeluarkan adalah Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi adalah Republik Indonesia. Ya, ini maaf koneksi saya kok bermasalah ya. Nah, bermasalah lagi. Ya. Baik, nah seperti itu ya. Nah, ini kemudian tentang manajemen keselamatan kapal ya. Ini peraturan nasional ya. Nah, kemudian di sini ada apa? NCVS gitu ya. Jadi kapal-kapal yang tidak comply dengan peraturan internasional gitu ya, itu harus mengikuti NCVS. Ini gitu ya. Cuma sejauh mana mungkin Pak Aziz nanti bisa informasikan. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya adalah 16 Februari 2012 ya. Dirjen Perhubungan Laut ini sudah melakukan tanda tangan gitu ya. Jadi di sini ada terdiri dari konstruksi, perlengkapan, peralatan, permesinan dan pelistrikan, garis muat, pengukuran kapal, pengawakan dan manajemen operasional atau manajemen keselamatan dan keamanan kapal. Jadi ini yang diatur dalam non-convention vessel standard. Nah, ini aturannya ya. Maksudnya non-convention vessels itu adalah yang tidak comply dengan peraturan internasional. Jadi ini misalnya kapal yang penumpang yang hanya berlayar di perairan Indonesia. Jadi hanya di Indonesia ya, domestik. Yang tidak berlayar ke luar negeri ya, tidak berlayar ke luar negeri, kemudian hanya berlayar di perairan Indonesia, GT di bawah 500, kemudian tongkang, ponton dan kapal layar motor, kapal penangkap ikan, kapal ini sebenarnya bukan kapal pesiar. Kalau saya baca bahasa Inggrisnya itu sebenarnya adalah kapal yacht. Kapal yacht gitu ya. Jadi ini menurut saya kok translate-nya kalau kapal pesiar itu kan kapal yang besar tuh itu ya. Ini yang kapal yacht kalau saya baca di bahasa Inggrisnya ya. Kemudian rancang bangun baru atau kapal novel, kemudian kapal negara yang difusikan untuk niaga, kemudian semua kapal yang ada mulai perubahan. Jadi ini adalah beberapa aturan NCVS yang berlaku untuk kapal-kapal nasional, gitu ya, seperti itu. Cuma saya tidak tahu ceritanya sampai sekarang, Pak Aziz. Mungkin Pak Aziz bisa update terkait dengan NCVS, Pak Aziz. Ya Pak, sampai sekarang masih seperti itu Pak. Jadi
kapal-kapal non konvensi yang boleh ke luar negeri itu hanya kapal-kapal barang yang di bawah 500 gt, jadi kapal kecil itu walaupun peraturan non konvensi tapi boleh ke luar negeri. Tapi yang lain itu masih dibebasin pakai yang lain yang tidak ke luar negeri, kapal menggunakan peraturan non konvensi. Ya. Itu aja, Pak. Untuk implementasinya bagaimana, Pak Aziz? Sudah mulai berlaku ya? Sudah lama kalau yang ini udah lama berlaku itu, Pak. Masih berlaku. Tapi mereka yang kapalnya kadang-kadang keluar negeri mengikuti internasional. Tapi ini yang murni benar-benar kapal yang berlayar di dalam negeri. Baik. Benar yang dalam negeri. Jadi ini adalah kapal-kapal yang berlayar untuk dalam negeri mengikuti NCVS gitu. Jadi tidak harus mengikuti international convention. Iya. Nah, kemudian di sini ini kalau kita lihat yang tadi load line ini yang ukuran kapal Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanda load line tapi untuk kapal lebih dari 24 meter. Jadi RI itu kan Republik Indonesia ya. Ini aturannya seperti ini. Kemudian ini adalah yang ukuran di antara 15 kalau lihat ya, ini kan 15 sampai 24 meter, ini di atas 24 meter, kemudian adalah kurang dari 15 meter. Kapal kecil itu load line-nya itu yang ada di lambung gitu ya, yang mungkin dari departemen lain kan nggak ngerti load line itu apa sih gitu. Jadi ada kapal begini gitu ya. Ini ada kapal gitu ya. Ini punya garis air. Nah, ini load line nih, load line. Ada tanda gitu ya, ada tanda. Ada tanda. Nah, nanti kalau mestinya nanti dalam di informasi di video akan saya carikan gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat untuk domestik itu berbeda dengan internasional. Dan ini juga garisnya kan sedikit ya. Ini juga cuma satu garis. Ya wajar karena garis ini pada prinsipnya menunjukkan adalah perairannya. Jadi kalau densitasnya massa jenisnya berbeda, ya pasti tercelupnya akan berbeda. Ya prinsipnya seperti itu. Sehingga di sini ada beberapa garis. Nah, ini adalah yang untuk ukuran 15 sampai 24 meter dan ini adalah yang ukurannya adalah kurang dari 15 meter. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi itu ada tanda load line atau garis muat ya untuk kapal. Nah, ini adalah sertifikat garis muat kapal non konvensi. Jadi kan kalau saudara lihat ini kan non konvensi. Ya, ini bukan internasional. Jadi bukan internasional, ya, tapi non konvensi. Jadi ngikuti ini ya, non konvensi. Jadi berbeda, ya memang berbeda gitu ya. Kalau misalnya kapal kecil kan nggak mungkin dia sampai ke jauh gitu ya, sehingga memang garis muatnya berbeda. Jadi seperti itu peraturan-peraturan. Ini salah satu cuplikan contoh peraturan nasional ya, masih banyak Pak. Mungkin itu untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Saya persilahkan.